Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 242. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Tuan muda berjubah hijau itu telah beberapa kali mencoba melarikan diri. Namun, ia selalu dihalangi oleh gerakan aneh Xiao Chen. Xiao Chen tidak tahu teknik bela diri apa yang coba digunakan oleh tuan muda berjubah hijau itu, tetapi jika teknik itu mampu menembus awan iblis, pasti sangat dahsyat. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan teknik itu berhasil. Cahaya pedang merah menyala itu mengandung niat ketajaman yang tak terpadamkan. Teknik ini juga dieksekusi dengan esensi kristal yang pekat. Ketajaman teknik pedang ini mencapai puncaknya. Xiao Chen kini menghilang dari pandangan tuan muda berjubah hijau itu. Yang terlihat hanyalah cahaya pedang. Tubuh bagaikan pedang, niat bagaikan pedang. Teknik pedang seperti itu tidak memiliki kelemahan. Bang! Tuan muda berjubah hijau itu melakukan kesalahan dan Xiao Chen menggoreskan luka berdarah di dadanya. Darah menyembur keluar, naga banjir yang mengamuk dan marah. Ketika tuan muda berjubah hijau itu mulai menggunakan jurus itu lagi, mata Xiao Chen menjadi dingin. Dia mengaktifkan teknik rahasia sepatu api darah dan langsung berakselerasi hingga Mach 4,5. Xiao Chen mengayunkan pedangnya, menginterupsi gerakan tuan muda berjubah hijau. Pantulan serangan itu menyebabkan luka dalam yang cukup parah pada tuan muda berjubah hijau tersebut. Wajahnya memucat-pucat, dia sudah menaruh harapan pada pelarian, tidak lagi ingin melawan. Di masa lalu, setiap kali tuan muda berjubah hijau bertarung dengan kultivator dari generasi yang sama, dia selalu mengakhiri pertarungan dalam 10 gerakan. Dengan mempraktikkan mantra yin yang penuh sukacita, esensinya menjadi sangat luas dan menakutkan. Bahkan para raja bela diri setengah langkah yang lebih tua pun tidak dapat dibandingkan dengannya, apalagi para kultivator muda dari generasi yang sama. Namun, kali ini, tuan muda berjubah hijau itu bertemu dengan seseorang yang bahkan lebih kuat darinya. Selama ini, dia telah menindas orang lain. Akhirnya, dia ditindas oleh orang lain. Tuan muda berjubah hijau itu tidak mungkin maju atau mundur. Ia tidak punya cukup waktu untuk menyelesaikan langkah besarnya. Lawannya tidak melakukan apapun selain berbenturan langsung dengannya. Jika tuan muda berjubah hijau itu ragu-ragu, dia akan terbelah dua oleh ki pedang. Meskipun sangat tidak rela, dia hanya bisa menguatkan diri untuk menghadapinya. Aku tidak bisa membiarkan ini berlarut-larut. Jika ini terus berlanjut, aku bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Aku harus bertindak tegas. Tuan muda berjubah hijau itu berpikir sangat cepat. Tatapan tegas terpancar di matanya. Dia melambaikan tangannya dan 10 iblis eros muncul di atas laut. Mereka memiliki sosok yang mempesona dan memperlihatkan banyak kulit saat berdiri di antara keduanya. Halangi dia, tanpa perintahku, tidak seorang pun boleh lari. Setelah tuan muda berjubah hijau itu selesai berbicara, dia berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Tepat sebelum ke-10 iblis eros itu melancarkan teknik pesona mereka, Leng Yue terbang keluar dari giok darah roh dan berkata dengan suara lembut, "Aku akan membantumu menahan kelompok iblis eros ini. Kau kejar dia." Siu, tanda ungu di dahi Leng Yue memancarkan cahaya yang cemerlang. Dia memancarkan aura kuno dari bangsawan iblis. Ke-10 iblis eros tingkat rendah itu langsung merasakan ketakutan yang mencekam hingga ke lubuk jiwa mereka. Mereka menanggalkan teknik mantra mereka dan bersujud di laut. Mereka menatap Leng Yue dengan panik dan ngeri, wajah mereka penuh ketakutan. Xiao Chen tidak berkata apa-apa lagi. Dia memperluas indera spiritualnya. Setelah mengetahui arah tuan muda berjubah hijau itu, dia segera mengejarnya. Xiao Chen harus menangkap tuan muda berjubah hijau itu. Jika tidak, dengan pengaruh orang ini, akan berbahaya bagi Xiao Chen jika dia membiarkan tuan muda berjubah hijau itu pergi. Dia tidak akan bisa tetap berada di Laut Timur ini dan harus mengakhiri pelatihan pengalamannya lebih awal. Dalam skenario terburuk, tuan muda berjubah hijau mungkin akan mencari tetua raja bela diri klannya untuk membunuh Xiao Chen. Saat niat membunuh Xiao Chen meningkat, suasana pembantaian yang mengerikan itu menjadi semakin pekat.
Xiao Chen mengaktifkan teknik rahasia sepatu api darah dan kecepatannya langsung mencapai Mach 4,5, menembus batas kemampuan seorang raja bela diri. Xiao Chen bergerak melintasi lautan merah tua seperti hantu putih. Ia begitu cepat, gelombang kejut linier terbentuk di belakangnya. Gelombang-gelombang itu membumbung setinggi 10 meter dan tidak mereda untuk waktu yang lama. Kekacauan ini terjadi karena Xiao Chen belum sepenuhnya menguasai kecepatannya. Jika dia naik ke tingkat Raja Bela Diri atau seni terbang awan naga birunya meningkat, dia akan dapat menggunakan kecepatannya dengan bebas dan tidak menyebabkan begitu banyak fenomena fisik. Setelah beberapa tarikan napas, Xiao Chen, yang bergerak dengan kecepatan penuh, melihat mangsanya. Tuan muda berjubah hijau itu melompat melintasi permukaan laut dengan susah payah, tampak panik. Xiao Chen berhenti ketika ia memperpendek jarak antara mereka menjadi 1 kilometer. Turbulensi di belakangnya mereda, dan ombak pun surut. Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Kemudian, dia mulai mengeluarkan seluruh ki vital dari tubuhnya melalui sendawa. Asap biru segera mengepul dari titik akupuntur Tianmen miliknya sebelum melesat ke langit. Asap itu berkumpul di awan iblis dan mulai membakar dengan ganas. Cakar yang membakar langit, Xiao Chen berteriak. Awan biru menyala dengan cepat berubah menjadi cakar naga raksasa sebelum turun dari langit. Raungan naga yang menggema terdengar di langit, seolah-olah ada naga biru kuno yang tersembunyi di dalam awan biru tak berujung itu. Teknik tinju apa itu? Tanpa diduga, teknik itu mengandung kekuatan naga. Cakar naga biru raksasa itu memenuhi pandangan tuan muda berjubah hijau. Cakar itu memiliki kekuatan untuk membakar langit saat turun dari angkasa. Kekuatan naga yang mengerikan itu membuatnya merasa ingin menyerah. Tuan muda berjubah hijau itu seketika merasa takjub. Ia hanya pernah merasakan perasaan seperti itu saat bertarung dengan Xuan Yuan Zantian di masa lalu. Ia tidak menyangka hal ini akan terjadi pada Xiao Chen. Tuan muda berjubah hijau itu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia berteriak untuk mengusir rasa takut di hatinya sebelum menghindar ke samping. Bang! 5 percikan besar segera muncul di laut. Tuan muda berjubah hijau itu terbang keluar dari salah satu percikan di sebelah barat. Tuan muda berjubah hijau itu bereaksi sangat cepat, tetapi pada akhirnya, ia terlalu lambat. Punggungnya menderita luka yang mengerikan. Kepalan tangan membakar langit, cakar naga yang menghantam laut dengan cepat ditarik kembali saat Xiao Chen berteriak. Kemudian, cakar itu berubah menjadi tinju naga dan meninju tuan muda berjubah hijau itu. Xiao Chen mengerahkan seluruh kekuatannya untuk pukulan ini. Dia membakar semua ki vital yang tersisa di tubuhnya. Ini adalah serangan terkuat yang bisa dia berikan dengan tubuh fisiknya. Ledakan. Naga itu meraung lagi. Kali ini, tuan muda berjubah hijau yang baru saja bangun bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Tinju naga itu menghantam punggungnya tanpa ampun. Tuan muda berjubah hijau itu langsung terlempar ke belakang seperti karung pasir. Ia menciptakan percikan besar saat mendarat di laut. Tulang punggung tuan muda berjubah hijau itu hancur dan organ dalamnya mengalami luka parah. Dia telah kehilangan semua kemampuan bertarungnya. Terlebih lagi, ini adalah hasil yang didapat meskipun tuan muda berjubah hijau itu memiliki esens yang sangat besar. Jika perisai esensnya tidak cukup kuat, pukulan ini pasti akan menembus tubuhnya. Xiao Chen mengangguk puas. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa jurus pembakaran langit ini akan lebih kuat jika dia membakar lebih banyak vital ki, dia tidak menyangka akan sekuat ini. Xiao Chen menggenggam pedang bayangan bulan dengan tangan kirinya dan melangkah maju, berjalan perlahan menuju tuan muda berjubah hijau. Saat itu, laut merah tua sangat tenang. Ketika sepatu api darah menyentuh air, langkah kaki berirama terdengar. Ketika tuan muda berjubah hijau yang terluka parah mendengarnya, ia merasa kematian sudah dekat. Saat langkah kaki semakin mendekat, tuan muda berjubah hijau itu memikirkan banyak hal. Ia memikirkan bagaimana ia begitu terkemuka dan berprestasi di usia muda, bagaimana ia memiliki bakat luar biasa dan berkelana di 4 lautan dengan bebas, bagaimana ia adalah seorang pemuda yang cakap dan tampan. Di masa depan, dia akan menjadi salah satu penguasa lautan tak terbatas utara, menjadi penguasa sejati. Masa depannya tak terbatas. Jika dia mati di sini di tangan Xiao Chen, dia akan sangat kecewa. Kumohon, jangan bunuh aku. Aku akan memberimu 10 juta batu roh tingkat menengah. Aku tidak menginginkan iblis erosmu lagi. Sebagai gantinya, aku akan memberimu 100 iblis eros.
Kumohon, lepaskan aku kali ini saja. Ketika Tuan Muda berjubah hijau itu merasakan niat membunuh Xiao Chen yang tanpa ampun dan sedingin es, ketika dia merasakan kematiannya mendekat, dia tidak bisa lagi tetap tenang, dia kehilangan semua harga dirinya. Tuan Muda berjubah hijau itu berbaring telentang di laut sambil memohon belas kasihan. Dia menawarkan berbagai macam keuntungan yang menggiurkan kepada Xiao Chen. Namun, Xiao Chen tidak terpengaruh oleh tawaran tersebut. Dengan pandangan meremehkan Tuan Muda berjubah hijau yang tampak sangat menyedihkan itu, dia bertanya tanpa ekspresi, siapa yang memberitahumu bahwa aku memiliki iblis eros tingkat lanjut? Secercah harapan muncul di mata Tuan Muda berjubah hijau itu. Ia segera bertanya, jika aku memberitahumu, akankah kau mengampuniku? Ah, Tuan Muda berjubah hijau itu menangis terseduh-seduh. Xiao Chen telah menghunus pedang bayangan bulan miliknya dan memotong salah satu lengan Tuan Muda itu. Aku akan bertanya sekali lagi, maukah kau memberitahuku atau tidak? Tuan Muda berjubah hijau itu mengertakkan giginya dan berkata, aku tidak akan mengatakannya kecuali kau setuju untuk membiarkanku pergi. Jika tidak, aku tidak akan mengatakannya meskipun aku mati. Xiao Chen mengerutkan kening. Dia tidak pandai menyiksa orang atau berbohong. Karena Tuan Muda berjubah hijau itu tidak mau mengatakan apapun, maka satu-satunya pilihan yang bisa dia lakukan adalah mengakhiri hidupnya. Ketika Tuan Muda berjubah hijau melihat Xiao Chen mengangkat pedang bayangan bulan dan tekad di matanya, dia dengan cepat berkata, jangan bergerak. Akan kukatakan padamu, itu Bai Zhan dari Paviliun Bulan Jahat. Dia bahkan menceritakan semuanya secara detail, semuanya tentangmu. Aku memikirkannya sangat lama sebelum mengambil keputusan untuk bertindak. Xiao Chen berhenti sejenak sebelum mengangguk sedikit. Dia berkata, baiklah, kau boleh mati sekarang. Anda, Tuan Muda berjubah hijau itu hanya sempat mengucapkan satu kata sebelum kepalanya terlepas dari tubuhnya dan terbang ke udara. Mata Tuan Muda berjubah hijau itu terbuka lebar, dia meninggal tanpa memejamkan mata. Jika dia tidak terburu-buru menghadapi Xiao Chen dan menunggu saudara-saudaranya menyusul dan bekerja sama, bagaimana mungkin Xiao Chen memiliki kesempatan untuk membunuhnya? Sayangnya, tidak ada obat untuk penyesalan. Kepala Tuan Muda berjubah hijau itu terjun ke laut, salah satu dari 4 Tuan Muda Laut Utara jatuh di tangan Xiao Chen. Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Dia tidak terlalu khawatir ketika melihat mayat Tuan Muda berjubah hijau tanpa kepala. Membunuh orang ini memang bermasalah, tetapi tidak membunuhnya akan jauh lebih bermasalah. Karena aku harus membunuhnya, aku tidak bisa ragu-ragu. Xiao Chen tenggelam dalam pikiran, menggumamkan nama Bai Zhan. Dia tidak menduga tindakan seperti itu darinya. Di luar dugaan, Bai Zhan menggunakan 4 Tuan Muda Laut Utara untuk menghadapi Xiao Chen, melawannya dengan kekuatan pinjaman. Dia sama sekali tidak memiliki sikap seorang ahli. Orang seperti itu lebih menakutkan daripada Tuan Muda berjubah hijau. Pertama, belum lagi perbedaan kekuatan, cara berpikirnya saja sudah sangat menakutkan. Siu, Leng Yue segera bergabung kembali dengan Xiao Chen. Ketika dia melihat mayat Tuan Muda berjubah hijau itu, dia menekan rasa takjub di hatinya sebelum berkata, aku bertanya pada iblis eros. Orang ini menggunakan teknik kultivasi yang tidak lazim yang disebut mantra yin yang menyenangkan. Teknik ini bergantung pada pengambilan yin untuk menyehatkan yang. Itulah mengapa dia tertarik padaku. Namun, dia menempuh jalan yang salah. Mantra yin yang menyenangkan tidak memiliki komponen terpenting yaitu saling memberi nutrisi antara yin dan yang. Meskipun memungkinkan tingkat kultivasi seseorang meningkat sangat cepat, esensinya akan sangat tidak murni dan tidak dapat dimurnikan. Tidak ada nilainya. Xiao Chen sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan mendapatkan teknik kultivasi yang begitu ajaib. Namun, dia tidak percaya pada jalan pintas. Sekalipun ada jalan pintas yang memungkinkan kultivasi seseorang meningkat secara eksplosif, hal itu tidak akan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Tuan Muda berjubah hijau di hadapannya adalah contoh yang sangat baik. Xiao Chen ingat bahwa ia merasakan kultivasi Bai Zhan berada di tingkat setengah langkah Raja Bela Diri kesempurnaan kecil. Namun, kemampuan bertarung Bai Zhan setidaknya 2 tingkat lebih tinggi daripada Tuan Muda berjubah hijau itu. Xiao Chen membungkuk dan mengambil cincin spasial giok berkualitas tinggi dari tangan Tuan Muda berjubah hijau itu. Kemudian, dia melemparkannya ke Leng Yue dan berkata, lihat apa yang ada di dalamnya. Bantu aku mengaturnya.
Aku ada urusan. Leng Yue menangkap cincin itu saat dia melihat Xiao Chen pergi dengan cepat. Dia berteriak keras, "Apa yang akan kau lakukan? Aku akan membunuh orang. Jangan ikuti aku." Xiao Chen melambaikan tangan tanpa menoleh ke belakang. Angin sejuk meniup suara tenangnya ke telinga Leng Yue. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Di atas lautan merah menyala, para tuan muda berjubah kuning, berjubah putih, dan berjubah biru saat ini sedang menggunakan batu roh untuk mengisi kembali esensi mereka. 2 jam kemudian, batu roh tingkat menengah di tangan mereka telah habis, berubah menjadi batu yang tidak berguna. Ketiga tuan muda itu juga telah sepenuhnya mengisi kembali esensi mereka. Tuan muda berjubah biru adalah orang pertama yang membuka matanya. Ia berkata dengan agak khawatir, "Mengapa kakak belum kembali juga? Apakah terjadi sesuatu yang tak terduga? Haruskah kita pergi dan melihatnya?" Tuan muda berjubah kuning itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu tidak akan terjadi. Mengingat kekuatan kakak, seharusnya tidak masalah baginya untuk menghadapi bocah itu. Jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, dia seharusnya masih bisa melarikan diri." Tuan muda berjubah putih itu mencibir, "Benar sekali. Orang itu mungkin bajingan beruntung yang memakan beberapa harta karun alam, sehingga esensinya lebih melimpah. Namun, dia bukan apa-apa dibandingkan kakak. Yang harus kita lakukan hanyalah menunggu dengan tenang kabar baik dari kakak." Pada saat itu, sesosok berjubah hijau muncul dalam pandangan ketiganya. Sosok berjubah hijau ini tampan dan memiliki aura yang luar biasa. Ia menggendong seorang pendekar pedang berjubah putih di pundaknya. Ia berjalan santai menuju ketiganya. Ketika tuan muda berjubah putih melihat situasi tersebut, ia tak kuasa menahan tawa. "Seperti yang kukatakan, kakak tidak akan kesulitan. Ia bahkan berhasil menangkap bocah ini hidup-hidup. Nanti aku akan menyiksanya dengan semestinya." Serangan Xiao Chen sebelumnya telah mempermalukan tuan muda berjubah putih. Ketika melihat Xiao Chen digendong kembali, ia menjadi sangat bersemangat. Maka, ia berlari dengan cepat. Tuan muda berjubah biru dan tuan muda berjubah kuning menghela napas lega saat mereka dengan cepat mengikuti di belakang tuan muda berjubah putih. "Kakak, lemparkan bocah ini ke sini. Aku ingin bermain dengannya," kata tuan muda berjubah putih itu dengan ekspresi jahat. Tuan muda berjubah hijau itu juga tersenyum sinis tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan cepat melemparkan Xiao Chen, yang berada di pundaknya, membelakangi tuan muda berjubah putih itu. Ketika tuan muda berjubah biru di belakang tuan muda berjubah putih menatap tuan muda berjubah hijau yang diam dan tersenyum, ia tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Namun, ia tidak tahu apa yang tidak beres. Ia ragu sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk menggunakan indera penglihatannya untuk memeriksa. Pada akhirnya, setelah tuan muda berjubah biru memeriksa, dia sangat terkejut. Tuan muda berjubah hijau, di hadapannya sama sekali tidak memiliki kultivasi, dia hanyalah orang biasa. Aura jahat dan luas itu hanyalah tipuan. "Kakak keempat, bahaya, dia palsu," teriak tuan muda berjubah biru dengan cepat sambil melihat Xiao Chen yang tampak tak sadarkan diri jatuh ke arah tuan muda berjubah putih, hampir dalam jangkauan. Tuan muda berjubah putih itu tercengang. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia menoleh dan berkata, "Apa yang sedang terjadi? Apa yang kau katakan itu palsu?" "Siu." Saat tuan muda berjubah putih itu berbicara, Xiao Chen yang tadinya lesu dan tak bersemangat tiba-tiba menghunus pedang bayangan bulan di pinggangnya, menggunakan jurus menghunus pedang. Cahaya dingin melesat secepat kilat. Tuan muda berjubah putih itu segera berbalik, tetapi dia bahkan tidak sempat melihat Xiao Chen lagi, kepalanya langsung terlepas dari lehernya. "Kakak!" Tuan muda berjubah biru dan tuan muda berjubah kuning dengan cepat mundur 100 meter sambil menghunus senjata mereka. Tuan muda berjubah biru melirik tuan muda berjubah hijau, yang masih tersenyum sinis. Kemudian, dia bertanya dengan suara tegas, "Apa yang kau lakukan pada kakakku? Maksudmu dia, itu hanya gumpalan air merah tua." Tentu saja, tuan muda berjubah hijau yang sebenarnya sudah mati. Xiao Chen melirik sekilas ke arah yang disebut tuan muda berjubah hijau. Kemudian, dia menunjuk ke arah tuan muda berjubah hijau itu dan seketika jubah itu berubah menjadi air merah tua sebelum kembali tercebur ke laut. Ini adalah mantra pemberian kehidupan yang sangat dia kenal.
Ketika Tuan Muda berjubah biru dan Tuan Muda berjubah kuning melihat Tuan Muda berjubah hijau berubah menjadi gumpalan air merah tua, mereka merasa sangat terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada teknik bela diri yang aneh seperti itu di dunia ini. Tuan Muda berjubah kuning itu berteriak tegas, "Xiao Chen, apakah kau tahu apa yang telah kau lakukan? Kau membunuh 2 pewaris dari 4 klan bangsawan Laut Utara. Bahkan ketua Serikat Pemusnah Surgawi pun tidak akan mampu menyelamatkanmu." Xiao Chen berkata dengan tenang, "Jika tidak ada yang menyinggung perasaan saya tidak akan menyinggung mereka. Jika ada yang ingin membunuh saya, tentu saja saya akan membunuh mereka. Keempat Tuan Muda itu harus mati. Jika tidak, jika salah satu dari mereka melarikan diri dan memberikan kesaksiannya, orang-orang dari 4 klan bangsawan Laut Utara akan mengejar Xiao Chen dengan segenap kekuatan mereka." Tuan Muda berjubah biru dan Tuan Muda berjubah kuning saling bertukar pandang. Mereka memanfaatkan momen ketika Xiao Chen berbicara untuk menyerang bersama secara diam-diam. Pedang Sungai Gunung, pedang wajah hantu. Tuan Muda berjubah biru itu memegang pedang tajam di tangannya, menciptakan fenomena misterius. Hamparan tanah luas yang terdiri dari pegunungan dan sungai pun muncul. Ia menggunakan pedangnya sebagai kuas untuk melukis pemandangan tersebut. Seolah-olah ruang di sekitarnya dibawa ke dalam sebuah lukisan dan dialah senimannya. Tuan Muda berjubah kuning itu memegang pedang di tangannya. Dia memancarkan ki pedang yang tampak seperti wajah hantu hitam yang mengerikan. Xiao Chen telah waspada terhadap serangan mendadak dari keduanya. Tentu saja, dia tidak panik menghadapi gerakan mematikan mereka. Fenomena misterius dari Tuan Muda berjubah biru itu mencoba menggunakan aura yang mengintimidasi untuk menekan Xiao Chen di tempat kejadian. Serangan Tuan Muda berjubah kuning itu adalah serangan mental terhadap jiwa dan pikiran lawan yang menggunakan seni rahasia untuk membentuk wajah hantu melalui esensi dan energi mental. Kedua serangan itu memiliki keunggulan masing-masing. Keduanya tidak kalah satu sama lain. Setelah berpikir sejenak, Xiao Chen menemukan sebuah strategi balasan. Dia memutuskan untuk menghancurkan fenomena misterius Tuan Muda berjubah biru itu terlebih dahulu. Jika dihancurkan secara paksa, maka Tuan Muda berjubah biru itu tidak akan memiliki banyak kemampuan bertarung setelah itu. Untuk menggambar sungai dan gunung serta memasukkannya ke dalam sebuah gambar, seseorang harus memahami hukum alam atau memiliki senjata suci yang lengkap. Sayangnya, Tuan Muda berjubah biru itu tidak memiliki keduanya. Dia baru saja menggarap sebagian kecilnya. Karena itu, Xiao Chen memiliki kesempatan untuk memanfaatkannya. Wukui menghancurkan langit, seberkas cahaya merah muncul di pedang itu. Saat pohon wukui di atasnya menyelesaikan pertumbuhannya, berkas cahaya itu langsung memanjang. Ia menjangkau langit, menembus 9 langit. Kakak, terdengar suara retakan, itulah fenomena misterius yang sedang pecah. Adegan yang digambar oleh Tuan Muda berjubah biru hancur total. Gunung dan sungai runtuh karena sang seniman tidak lagi memiliki kekuatan untuk menopangnya. Puci, Tuan Muda berjubah biru itu memuntahkan seteguk darah. Wajahnya menjadi sangat pucat, jelas sekali bahwa dia tidak percaya. Meskipun Tuan Muda berjubah biru itu tahu bahwa Xiao Chen memiliki esensi yang sangat besar, dia tidak menyangka akan ada jurang pemisah yang begitu besar antara dirinya, seorang raja bela diri setengah langkah, dan Xiao Chen, seorang raja bela diri tingkat unggul. Seandainya Tuan Muda berjubah biru itu tahu sebelumnya, dia tidak akan mengeksekusi pedang gunung sungai ini. Xiao Chen mematahkan pedang gunung sungai milik Tuan Muda berjubah biru dengan satu serangan. Namun, pedang wajah hantu milik Tuan Muda berjubah kuning sudah mendekatinya. Tepat ketika wajah hantu itu hanya berjarak 1 meter dari Xiao Chen, tiba-tiba ia membuka mulutnya. Ia tertawa, memancarkan gelombang suara. Gelombang suara itu sangat menusuk. Ketika gelombang itu memasuki pikiran Xiao Chen, roh jahat yang tak terhitung jumlahnya muncul di lautan kesadarannya, menyerang energi mentalnya. Di tengah lautan kesadaran, Dewa Emas itu dengan lembut mengayunkan pedangnya, mengubah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya menjadi abu. Mereka bukanlah ancaman bagi Xiao Chen. Merusak, cahaya merah menyebar di mata Xiao Chen saat dia melepaskan amarah membantai tanpa menahan diri. Dia mengeksekusi Arc Light Chop dan membelah wajah hantu itu menjadi 2. Cahaya merah menyala mengelilingi Xiao Chen. Kemudian, tiba-tiba cahaya itu melesat ke arah Tuan Muda berjubah kuning yang mencoba menyerangnya secara diam-diam.
Ketika serangan mendadak Tuan Muda berjubah kuning itu gagal, dia tahu dia tidak akan mampu mengalahkan Xiao Chen. Jadi dia dengan tegas mundur. Namun, bagaimana mungkin Xiao Chen memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Saat itu, Xiao Chen sudah membunuh Tuan Muda berjubah hijau. Tuan Muda berjubah kuning jelas lebih lemah, bagaimana mungkin dia bisa menandingi Xiao Chen? Setelah Xiao Chen dan Tuan Muda berjubah kuning bertukar 100 gerakan, luka-luka dengan berbagai ukuran muncul di tubuh Tuan Muda berjubah kuning. Lebih jauh lagi, arus listrik kristal tetap berada di luka-luka tersebut, memperparah cederanya. Setelah 50 langkah lagi, Xiao Chen menemukan celah besar dan mengalahkan lawannya. Xiao Chen mengamati sekeliling laut dan segera menemukan Tuan Muda berjubah biru yang lemah berjalan dengan susah payah di atas air. Cambuk ekor naga biru. Seekor naga raksasa muncul di laut dan mengayunkan ekornya, menciptakan angin kencang. Xiao Chen bergerak membentuk lengkungan sebelum langsung tiba di hadapan Tuan Muda berjubah biru. Mati. Xiao Chen tidak memberi lawannya waktu untuk mengucapkan omong kosong. Dia mengangkat pedangnya dan kepala Tuan Muda berjubah biru itu terlempar. Kombinasi 30% strategi, 20% keberanian, dan 50% kekuatan telah menumbangkan 4 Tuan Muda Laut Utara yang terkenal. Xiao Chen membunuh mereka satu demi satu, menenggelamkan mereka di lautan merah yang luas ini. Setelah membunuh keempat orang ini, energi Xiao Chen belum sepenuhnya habis. Ia masih memiliki sepertiga energinya yang tersisa di pusaran ki kristal. Manfaat dari 11 mutiara pengumpul roh dapat terlihat pada saat ini. Meskipun Xiao Chen tampaknya tidak sedang berjaga-jaga, dia terus-menerus mengirimkan indera spiritualnya untuk memeriksa sekelilingnya. Dia juga bergerak dan memeriksa area tersebut dengan sangat hati-hati sebelum akhirnya rileks. Saat Xiao Chen mendarat, Leng Yue sudah bergegas dan mengambil cincin spasial dari 3 tuan muda lainnya. Leng Yue memiliki hubungan dengan giok darah roh Xiao Chen, sehingga mereka selalu dapat merasakan aura satu sama lain. Tidaklah aneh jika dia mampu menemukan Xiao Chen. Xiao Chen menggunakan api sejati petir ungu untuk membakar ketiga mayat itu hingga menjadi abu. Setelah itu, dia segera berkata kepada Leng Yue, apakah kau sudah mengatur barang-barang di cincin spasial? Kita tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Kita harus segera pergi. Leng Yue tersenyum tipis dan berkata, tidak perlu khawatir. Keempat orang ini sudah mati. Tidak ada yang tahu bahwa kau membunuh mereka. Selain itu, cincin spasial mereka dipenuhi dengan harta karun. Xiao Chen tidak menjawab, dia hanya berjalan maju dalam diam. Dia merasa Bai Zhan pasti punya rencana cadangan. Orang itu seperti ular berbisa. Jika dia tidak menggigitmu, kamu akan baik-baik saja. Namun, ketika dia menggigit, dia akan berusaha membunuhmu. Meskipun Xiao Chen sudah memeriksa area tersebut berkali-kali dan memastikan tidak ada orang di sekitar, tetap lebih baik untuk segera pergi. Keempat cincin spasial tersebut memiliki total 5 juta batu roh tingkat menengah dan 70.000 batu roh tingkat unggul. Jika Anda menukarkan material lain di dalamnya menjadi batu roh, Anda seharusnya bisa mendapatkan 1 juta batu roh tingkat menengah lagi. Nilai totalnya setidaknya 13 juta batu roh tingkat menengah. Saat Leng Yue berjalan di belakang Xiao Chen, dia melaporkan nilai barang-barang di dalam cincin spasial tersebut.